Ada istilah dalam hukum fruit of the poisonous tree, buah dari pohon beracun. Pengawasan atau menjaga proses pemilu dari hal-hal yang tidak baik, terutama kecurangan ataupun penyimpangan dari aturan yang berlaku. Seolah-olah menjalankan hukum, tapi bukan hukum, itu intinya. Jadi seolah-olah hukum, bukan hukum, itu yang kita lihat sekarang ini. Nah, ada istilah dalam hukum fruit of the poisonous tree, buah dari pohon beracun. Bagi generasi kami yang paling penting adalah bagaimana kami bisa mempertahankan konstitusi. Bagi generasi kami yang paling penting adalah bagaimana demokrasi itu bisa betul-betul ditegakkan. Bagi kami generasi Z yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan konstitusi dan demokrasi, karena itu adalah harapan bagi setiap anak muda 20, 30, 40 tahun ke depan. Ini adalah inisiatif bersama secara kolektif dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, baik dari civil society organization, dari LSM, juga dari akademisi, dari komunitas-komunitas, bahkan juga dari asosiasi pengusaha yang kemudian peduli untuk memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan secara baik, secara demokratis dan berintegritas. Jadi ini merupakan ikhtiar kolektif dari banyak organisasi untuk sama-sama menghimpun langkah agar kita bisa memastikan pemilu 2024 berlangsung secara demokratis. Oke, boleh dijabarin nggak Pak secara detail ikhtiar akan untuk apa aja untuk mencapai jujur dan adil? Ya, kami akan merekrut relawan-relawan di berbagai kota agar kemudian mereka bisa secara aktif melaporkan jika ada kecurangan, jika ada pelanggaran, jika ada penyimpangan dalam proses tahapan pemilu. Bisa dijelaskan per poin yang terkait digital platform itu nggak Pak? Ya, kami mempersiapkan satu platform pelaporan agar kemudian para pemantau dan juga warga bisa secara mudah melaporkan jika mereka menemukan kecurangan, menemukan penyimpangan, ya. Dan mereka kemudian laporan itu akan kami proses dan kita tindak lanjuti secara hukum. Langsung diserahkan kepada masyarakat untuk proses jujur dan adil ini kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait adanya hoax nanti. Bisa aja kalau misalkan ketika dia diserahkan kepada masyarakat, ada aja masyarakat yang bohong. Betul. Padahal itu mungkin dia bagian dari pendukung salah satu paslon. Betul. Tapi dia membuat berita yang menyimpang terhadap paslon lain. Itu untuk menghindari adanya itu. Gimana era seperti itu seperti apa? Ya, kan dari pengalaman melakukan pemantauan pemilu sejak tahun 97, kita ini sudah memiliki satu skema dan satu mekanisme untuk memastikan pelaporannya itu adalah pelaporan yang valid, pelaporan yang akurat dan benar. Ya, jadi nanti kita akan membuat satu mekanisme untuk menyaring, memfilter bahwa pelaporan yang masuk itu akan dianalisis, akan dilihat apakah pelaporannya adalah pelaporan yang valid, yang akurat dan benar. Boleh dijabarkan sedikit Pak terkait mekanismenya seperti apa? Ya, mekanismenya kita karena ini platform terbuka, jadi tentu untuk pelaporan-pelaporan itu bisa kita verifikasi. Jadi ada nanti proses filternya, ada proses triangulasi untuk memastikan bahwa memang katakanlah ada satu kejadian di suatu daerah pada waktu tertentu, itu kita bisa cek apakah memang ada kejadian seperti itu. Dengan kita mengharapkan dengan banyaknya pemantau di seluruh pelosok Indonesia, mereka yang akan bisa membantu juga untuk memastikan bahwa memang kejadian itu valid. Pak Luki, berarti ini nanti akan dilakukan pemantauan dari mulai awal sebelum adanya kampanye dan juga sudah pemungutan suara seperti apa? Iya, jadi kita akan mulai pada saat masa kampanye ini dan akan berlangsung hingga proses rekapitulasi perhitungan suara. Oke Pak, terkait dengan citra nih, bagaimana teman jadi jaga pemilu sendiri menjaga citra bahwa memang Bapak Ibu ini netral dan tidak terafiliasi dengan paslon tertentu, mengingat ada beberapa hal soal gugatan ke MK tadi yang beberapa kali disebutkan, itu bagaimana teman-teman bisa menjaga citra bahwa memang netral seperti itu Pak? Ya,
kami adalah sekelompok orang yang independen dan non-partisan, dan kami akan menjaga inisiatif Jaga Pemilu ini adalah inisiatif yang non-partisan dan independen.